Shalom adik-adik, hari kita mau ibadah lagi nih hari Minggu. Mari kita pertama-tama kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-berkat pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena kami diizinkan untuk kembali beribadah hari ini kembali untuk memuji nama-Mu ya Bapak. Jadi kau berkati kami semua Tuhan supaya bisa fokus mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan juga bisa memuji nama-Mu ya Tuhan dalam ibadah ini. Di nama Yesus Kristus, amin. Mari kita naikkan pujian Kemauan Cinta Yesus. Mari kita naikkan lagu pujian Yesus pokok. Yesus
habis ini. Mari kita naikkan pujian, ku ingin dengar cerita. Memberitakan firman-Nya ya Tuhan. Diajak kami juga ya Bapak supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Firman Tuhan. Supaya kami bisa menerapkan firman-Firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus, amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita berjumpa kembali. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi hari ini kakak mau sampaikan bahwa tema hari ini mengenai kesetiaan. Ya adik-adik, tapi kita mau buka Alkitab dulu ya. Oke, kita membuka Alkitab di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai yang ke-29. Nah adik-adik, tapi gak usah baca sekarang ya. Nanti kalau udah ada waktu luang baru kalian baca ya. Oke. Nah adik-adik, kakak mau ceritain yang ada di dalam Alkitab Daniel ini apa ya? Yang di dalam pasal 6 ini menceritakan tentang pemerintahan Darius. Pada waktu itu Raja Darius memerintah. Nah, kalau seorang raja memerintah pasti perlu siapa? Wakilnya. Nah adik-adik, waktu itu Raja Darius waktu memerintah dia perlu wakil. Dan wakilnya banyak, 120 orang. 120 orang. Apa sih guna wakil-wakilnya? Siapa yang tahu? Menolong. Ya, untuk menolong. Oke, waktu itu Raja Darius ini memilih ada 120 orang untuk menolongnya dalam melakukan tugas di istananya. Karena dia nggak mampu sendiri, dia nggak kuat sendiri, jadi dia perlu ada orang yang menolongnya. Jadi dia pilihlah orang, ada 120 orang. Tetapi itu wakilnya. Nah adik-adik, ada lagi nih. Ada 3 orang yang membawahi wakil-wakilnya raja. Mereka dipilih oleh raja. Mereka menjadi pejabat tinggi. Di dalam Alkitab dikatakan menjadi pejabat yang tinggi, paling tinggi. Nah, di antara ketiga orang ini, orang yang ketiga itu bernama Daniel. Siapa? Daniel. Iya, Daniel. Nah, Daniel ini orang yang dipilih Tuhan, yang dipilih oleh raja pada saat itu. Nah,
adik-adik, Daniel ini orang yang luar biasa. Kenapa? Waktu itu wakil-wakilnya raja memberi tanggung jawab kepada Daniel. Karena mereka tahu Daniel itu orang yang cerdas, orang yang pinter, maka diberikan kepercayaan. Waktu itu tanggung jawab Daniel itu banyak yang harus dia lakukan. Tapi adik-adik, dalam Alkitab ini dikatakan bahwa Daniel ini mempunyai roh yang luar biasa. Yaitu apa? Yaitu dia mempunyai kecerdasan, dia bisa banyak melakukan berbagai hal. Nah, tapi adik-adik, tahu nggak? Wakil-wakilnya dan para menteri-menteri raja, mereka iri kepada Daniel. Mereka nggak suka kepada Daniel. Kenapa? Ada yang tahu? Karena Daniel disayang sama raja. Daniel dikasihi sama raja. Dia orang yang baik. Jadi kalau orang baik pasti dikasihi oleh siapapun. Nah, adik-adik, tetapi di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa mereka melakukan segala sesuatu cara untuk menjatuhkan Daniel. Karena pekerjaan Daniel yang bagus, dia tidak malas, dia rajin, dia ulet, dia tekun. Nah, akhirnya dia mencari cara, aduh gimana ini ya, aduh gimana. Aku harus menjatuhkan Daniel supaya Daniel tidak naik pangkat, tidak semakin tinggi pangkatnya. Nah, adik-adik, begitu mereka antusias untuk mencari cara supaya Daniel dihukum, supaya Daniel itu terdapat kesalahannya. Tetapi adik-adik, Daniel itu tidak punya salah apa-apa. Daniel dalam kerja tidak lalai, tidak lelet, dia tidak malas, dia rajin, dia tekun ngerjain tugas-tugas yang diberikan oleh raja. Nah, adik-adik, tapi akhirnya waktu itu mereka lihat kesetiaannya Daniel dalam ibadah. Dalam ibadah kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Dia sering berdoa kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia memuji Tuhan. Nah, adik-adik tahu? Dia gak punya salah apa-apa, tapi karena dia rajin ibadah, dia rajin memuji Tuhan, dia rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, disitulah dia disalahkan oleh para wakil-wakil raja ini yang tidak senang kepada dia, yang iri, yang dengki kepada dia, yang tidak suka kepada Daniel. Aduh, sekarang saya tahu Daniel, dia suka berdoa kepada Tuhan. Ayo kita laporkan kepada raja. Suruh raja buat surat pernyataan, surat peringatan, surat perintah. Selama waktu 30 hari tidak boleh ada orang-orang yang menyembah Allahnya atau menyembah dewa dan manusia yang lain selain tuanku raja. Nah, mereka datang kepada raja, mereka berkata seperti itu. Raja, keluarkan surat perintah supaya setiap orang yang ada di sini, di bangsa ini, datang untuk menyembah raja saja. Jangan dewa-dewa yang lain atau manusia-manusia yang lain. Akhirnya apa adik-adik yang terjadi? Akhirnya raja mengeluarkan surat perintahnya yang telah dia tulis dan dibuat menurut undang-undang Media dan Persia. Nah, undang-undang itu adik-adik
tidak bisa diubah kembali, nggak bisa diubah lagi. Udah permanen. Jadi nggak boleh diubah. Akhirnya dikeluarkanlah surat ini bahwa dinyatakan kalau orang-orang ada yang menyembah Allah lain atau menyembah manusia-manusia yang lain akan dihukum, dimasukin ke dalam gua. Masukin ke dalam gua. Adik-adik, di dalam gua itu kira-kira enak gak ya? Sempit gak ya? Coba bayangin. Iya, adik-adik benar. Kalau di dalam gua itu, aduh, pasti panas. Panas. Pasti, aduh, gelap sekali. Nah, adik-adik, jadi kalau orang bersalah harus dimasukin ke dalam gua. Terus di dalam gua itu ada singa. Kan serem adik-adik. Kalau di dalam gua itu yang sempit terus ada singa. Tinggal telan. Takut kan? Nah, adik-adik, waktu itu Daniel tuh udah dengar tuh. Daniel udah dengar kalau surat itu udah dikeluarkan oleh siapa? Raja Darius. Tapi dia tetap aja, dia ke kamar atas, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berlutut kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dan dia berdoa 3 kali sehari. 3 kali sehari. Dia tidak malas berdoa walaupun surat udah dikeluarkan. Tapi dia tetap berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan kepadanya. Kucuk. Ada orang yang lihat dia. Mereka yang gak suka tadi tuh, orang-orang yang gak suka kepada Daniel. Mereka lihat bahwa Daniel masih berdoa. Akhirnya mereka datang kepada Daniel. Daniel, ayo ikut kami. Daniel ditangkap dan Daniel diserahkan kepada raja. Raja. Akhirnya setelah dilaporin, ditangkap dan dibawa kepada raja. Nah, tapi tahu adik-adik, kalian tahu nggak? Raja sedih. Dia sedih. Kenapa? Karena Daniel yang baik hati, orang yang cerdas, orang yang disayang oleh raja. Kok dia yang melanggar peraturan? Kok dia yang gak taat peraturan? Walaupun raja tidak berkata begitu, tapi dia sedih dalam hatinya. Padahal kan dia orang kesayangannya. Tapi adik-adik, dia bukan hanya sedih, bahkan dia cari cara, aduh gimana ya? Gimana cara melepaskan Daniel? Aduh. Dia mencari cara untuk melepaskan Daniel. Tetapi orang-orang yang gak suka sama Daniel tetap aja ngomporin. Daniel itu tidak taat kepada perintah Tuhan. Hukum saja dia. Dia telah melanggar perintah Tuhan. Akhirnya adik-adik, karena surat itu sudah dikeluarkan, akhirnya Raja Darius ini harus dengan terpaksa, dengan berat hati melepaskan Daniel ke gua singa, ke gua singa. Di situ banyak singa-singanya. Kalau orang datang ke situ pasti langsung diterkamnya, langsung dimakan, ditelannya. Adik-adik, setelah dimasukin ke dalam gua singa, si raja ini yang gagah perkasa, dia sedih.
Dia balik ke istananya. Dia sedih. Tahu nggak apa yang dia lakukan adik-adik? Dia berpuasa. Dan dia tidak mau diganggu oleh siapapun. Dia mau sendiri aja. Tapi dia gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Dia tidur sebelah kiri, sebelah kanan. Tetap aja gak bisa adik-adik. Dia gelisah hatinya. Karena dia sedih. Lihat Daniel yang di kandang singa, yang di gua singa. Tapi waktu itu sebelum Daniel ditinggalin oleh dia pulang ke istana, dia berkata kepada Daniel, "Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dia yang akan melepaskanmu." Ya, itu yang dikatakan oleh raja kepada Daniel. Nah, adik-adik, pada waktu itu ketika raja gelisah, raja tidak bisa tidur. Apa yang ia lakukan? Yaitu ia berpuasa. Nah, adik-adik, setelah itu pagi-pagi buta, waktu fajar menyingsing, dia datang ke gua singa. Dia menjenguk Daniel. "Daniel, apakah engkau selamat? Apakah Tuhanmu melepaskanmu?" Kata raja. Wow, luar biasa. Raja ini luar biasa. Dia mau datang kepada orang yang telah dia hukum. Karena dia gelisah, dia takut, dia sedih kepada Daniel. Akhirnya Daniel menjawab, "Iya Tuanku Raja, Allahku telah mengirimkan malaikatnya untuk melepaskan aku, untuk menolong aku, untuk membantu aku supaya aku tidak apa-apa. Aku tidak dimakan singa." Wah, rajanya. Wow. Rajanya bersuka cita. Dia senang. Dia gembira adik-adik. Karena mendengar bahwa Daniel tidak apa-apa. Daniel tidak ditelan oleh singa. Daniel tetap aman-aman aja. Karena malaikat Tuhan yang menolongnya. Akhirnya adik-adik, raja ini pulang. Sebelum pulang, dia menarik perintah itu supaya Daniel dikeluarkan dari gua singa. Akhirnya Daniel dikeluarkan dari gua singa. Yeay! Daniel bebas. Akhirnya Daniel bebas dari hukumannya. Tapi adik-adik tahu nggak? Setelah itu apa ya? Setelah Daniel dikeluarkan dari gua singa, ya adik-adik, akhirnya semua orang tadi itu yang menuduhnya berbuat salah, yang telah menghasutnya supaya dia masuk ke dalam gua singa, supaya melanggar hukum, karena dia berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Akhirnya mereka yang dimasukin ke dalam gua singa, wakil-wakilnya raja, setiap pembantu-pembantunya raja, yang menolong raja, terus para menteri-menteri raja, itu dimasukin aja
singa. Akibat perbuatan dosa mereka telah apa? Menjatuhkan. Nah, telah menjatuhkan Daniel. Iya, adik-adik. Nah, jadi adik-adik, setiap perbuatan dosa, setiap kesalahan yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Tapi adik-adik tahu nggak? Bukan hanya mereka yang menuduh saja yang masuk ke dalam gua singa. Bahkan istri dan anak-anaknya juga masuk ke dalam gua singa. Mereka juga dihukum. Mereka dihukum. Terus adik-adik, setelah itu belum masuk ke dalam gua singa nih. Singa udah menelan megah. Singa udah makan megah. Mereka mati. Tulang-tulangnya pun dimakan sama singa. Nah, jadi akibat perbuatan dosa yang mereka lakukan, ada akibatnya. Terus adik-adik, apa yang terjadi dengan Daniel? Nah, Daniel tidak ada apa-apa. Dia tidak sakit, dia tidak kenapa-napa. Akhirnya, tahu nggak adik-adik? Raja pergi ke istananya bersama dengan Daniel. Daniel akhirnya diangkat menjadi pejabat tinggi. Kedudukannya tinggi. Karena Daniel tadi orangnya baik, orangnya cerdas, orangnya pintar, orangnya yang luar biasa, orang yang takut Tuhan. Adik-adik, setelah itu raja-raja juga mengatakan di dalam Alkitab ini adik-adik. Raja Darius mengatakan bahwa kepada seluruh bumi ini harus menyembah Allah Daniel. Menyembah Tuhannya Daniel. Seluruh bangsa, bahasa, semua yang ada di bumi, seluruh bumi itu harus menyembah kepada Tuhan, kepada Allah Daniel. Nah, luar biasa nggak? Luar biasa Tuhan kita. Dari kesetiaannya Daniel, wow, Tuhan menolong Daniel. Wow, luar biasa. Akibat perbuatan dosa pasti ada. Dan akibat kesalahan orang pasti ada akibatnya. Demikian juga kesetiaan kita, kebaikan kita kepada Tuhan pasti ada balasannya. Ya adik-adik, apa aja sih yang bisa kita pelajari dari Daniel ini mengenai kesetiaan Daniel? Pertama, setia itu pasti diuji. Benar nggak? Iya, setia itu pasti diuji. Contohnya nih, adik-adik, kalau kita mau ke sekolah minggu nih, kita pergi ke sekolah minggu bersama orang tua atau kita sendiri, ada nggak halangannya? Pasti ada kan? Atau nggak ngantuk lah, capek, banyak sekali alasan yang membuat kita malas ke gereja, malas sekolah minggu. Atau enggak, wow, filmnya bagus loh, aku nonton aja lah, minggu depan aja aku sekolah minggu. Hari ini aku ada pergi kayaknya sama teman-teman. Kayaknya aku harus pergi sama teman-teman deh. Sekolah minggu tuh nanti aja. Nah adik-adik, jadi setia kita kepada Tuhan pasti ada halangannya, ada masalahnya. Seperti Daniel
Tadi masalahnya dalam ibadah kepada Tuhan yang dipersalahkan oleh orang-orang yang gak senang kepada dia, yang iri kepada dia. Tapi dia tetap setia. Nah, adik-adik, kita juga harus tetap setia. Kita harus lawan rasa keinginan kita. Ngantuk, yang pengen nonton, harus kita lawan. Terus, yang kedua, dan belajar dari kesetiaan Daniel, apa sih? Apa aja sih? Yang kedua, orang yang setia datang memuji Tuhan, datang menyembah Tuhan, bahkan datang membaca Alkitab, akan disayang. Apa? Akan disayang oleh siapa aja. Manusia terlebih Tuhan. Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita seperti Daniel tadi. Walaupun dia harus dimasuk ke dalam gua singa, dia harus dituduh, dia harus menerima semua hukuman, tapi dia tetap setia. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhan yang mampu menolong dia. Ya adik-adik, demikian dalam kehidupan kita. Kalau kita setia, pasti kita disayang. Contohnya, kalau setia kita dalam melakukan tugas sekolah atau kewajiban kita yang harus dilakukan kita di rumah, bantu orang tua dan sebagainya, pasti kita disayang sama orang tua. Benar gak? Iya, pasti disayang. Nah, yang ketiga, kita belajar dari kesetiaan Daniel. Yang ketiga apa aja? Setia itu pasti diberi kepercayaan. Iya, orang yang setia, orang yang tekun, orang yang sungguh-sungguh pasti diberi kepercayaan. Pasti orang tidak akan melihat kita begitu aja, tetapi dia akan memberi kepercayaan kepada kita. Mereka melihat perbuatan kita, oh dia rajin loh, dia tekun loh, dia anak yang baik. Ya udah deh, saya berikan tugas ini kepada dia. Atau di dalam rumah, orang tua memberi kepercayaan untuk kayaknya dia bisa mencuci piring. Wah, jadi aku harus beri kepercayaan mencuci piring. Jadi orang yang setia pasti diberi kepercayaan. Walaupun kepercayaannya itu dari hal yang kecil, tapi akhirnya adik-adik tadi kan diberi kepercayaan mencuci piring, akhirnya nanti diberi kepercayaan yang lebih tinggi lagi. Nah, seperti Daniel ini tadi, dia diberi kepercayaan untuk menjadi pejabat tinggi. Nah, adik-adik, mungkin nanti awalnya kalian ngerjain tugas yang disuruh oleh guru, terus orang tua, ayo kerjain dengan tekun, kerjain dengan rajin. Dari hal yang kecil kalian udah rajin, nanti kalian akan menjadi orang yang besar, menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan. Tapi tetap utamakan Tuhan, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan. Yang selanjutnya, orang yang setia pasti bisa menjadi berkat. Pasti bisa menjadi berkat. Nah, adik-adik, dari kesetiaannya Daniel tadi, bahwa raja mengatakan kepada seluruh bangsa seluruh bumi untuk menyembah Allah itu Daniel.
atau menyembah Tuhannya Daniel. Nah, jadi dari kesetiaannya kita, kesetiaan kamu juga akan menjadi berkat. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Walaupun kesetiaan kita itu harus diuji, walaupun kesetiaan kita itu harus melalui banyak kesulitan. Kak, kan aku masih kecil, kok aku udah punya masalah ini sih? Aduh, kayak gak kuat gitu kak. Tapi adik-adik percaya bahwa proses yang kamu lalui itu, proses yang kamu jalani itu supaya kamu naik level. Contohnya nih, sekolah pertama pasti dari TK, ya kan? Terus SD, terus naik lagi ke SMP, terus SMA, terus perguruan tinggi. Nggak ada namanya kalau kita naik level itu tidak melalui tingkatannya. Nah, jadi juga kalau kita setia, kita juga akan diuji. Walaupun begitu banyak sekali masalah. Tapi kita teladani, tadi siapa? Daniel. Daniel. Dia setia, dia tekun kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan dan bersujud kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari kita sama-sama untuk tetap setia, ya, seperti Daniel. Walaupun dia harus dihukum, walaupun dia harus dimasukin ke dalam gua singa, itu kan mengerikan, menakutkan, tapi dia tetap setia. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus, Allahnya, Allah yang setia. Nah adik-adik, demikian dalam kehidupan kita. Mari kakak ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama belajar setia kepada Tuhan. Walaupun begitu banyak masalah yang harus kita lalui, ya, tetap setia mengiring Tuhan. Bagi adik-adik yang sudah melayani Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Bahwa apapun yang kita lakukan itu, Tuhan pasti membalasnya. Kalau kita berbuat dosa pasti ada akibatnya. Jadi jangan melakukan dosa juga. Jadi lakukanlah perbuatan yang baik, lakukanlah dengan setia apa yang Tuhan mau. Oke adik-adik, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan secara bersama-sama ya. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur pasal 63 ayat yang keempat. Kakak ulangi sekali lagi, Mazmur 63 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah boleh memberkati kita semua. Mari kita tetap setia mengiring Tuhan, tetap setia datang kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, karena Dia yang tidak pernah mengecewakan kita. Oke adik-adik, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kesempatan yang indah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, kami bersyukur buat kasih sayang-Mu Tuhan. Walaupun Tuhan, kesetiaan kami harus diuji, begitu banyak hal yang harus kami lalui, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang setia, Engkau yang mampu menolong kami. Seperti Daniel Tuhan, Engkau sanggup menolongnya. Ya Bapa, juga dengan kehidupan kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Dan juga Tuhan, kesetiaan kami
Pasti kami akan disayang, kami akan diberi kepercayaan oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Bahkan dalam kesetiaan kami juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, untuk kami kembangkan, untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk kami melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini udah selesai. Oh ya, jangan lupa adik-adik Indria Pratama dan Madia untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Yang kakak kirim ya, jangan lupa. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.